Baiklah, perkenalkan nama saya Sari Kartika Mutiara Airtonang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik di masa dewasa akhir. Nah, di sini ada beberapa teori dari para tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama yaitu menurut Erikson. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir ini tahap yang memasuki integrity versus despair, yaitu integritas versus kepuasan, di mana kemampuan lansia ini untuk mengatasi krisis psikososialnya. Yang dimaksud dari krisis psikososial ini seperti seseorang yang berada di fase ini akan kembali atau flashback ke kehidupan yang mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang belum terselesaikan sebelumnya. Nah, biasanya kejadian seperti ini atau tahap seperti ini terjadi pada orang-orang yang berusia 65 tahun ke atas. Selanjutnya, ada pandangan menurut J.W. Santrok. J.W. Santrok memiliki dua pandangan, yaitu pandangan orang Barat dan pandangan orang Indonesia. Menurut J.W. Santrok, pandangan orang Barat terhadap lansia yaitu di Barat memiliki patokan umur lansia sekitar umur 65 tahun. Sedangkan di Indonesia, patokan umur lansia yaitu 60 tahun. Mengapa 60 tahun? Karena di Indonesia patokan usia seseorang bekerja yaitu saat ia berusia 60 tahun. Contohnya, saat seseorang yang menjadi guru, saat dia memasuki umur 60 tahun, maka ia akan pensiun. Dari sinilah banyak pendapat orang Indonesia bahwa patokan umur lansia di Indonesia adalah umur 60 tahun. Penggolongan lansia menurut Depkes dikutip dari Aziz, yaitu kelompok lansia 55-64 tahun ini. Biasanya kelompok usia yang memasuki tahap ini adalah orang-orang yang masih bisa melakukan pekerjaan mereka sebelumnya, namun kurang adanya produktivitas seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. Lalu kelompok kedua lansia umur 65 tahun ke atas. Orang-orang memasuki usia 65 tahun ke atas ini lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah atau melakukan kegiatan yang ringan seperti menanam bunga atau memotong cabai atau memotong bawang di dalam rumah mereka. Selanjutnya kelompok lansia risiko tinggi yaitu 70 tahun ke atas. Saat orang-orang yang berumur 70 tahun ke atas ini, kita akan sering melihat perubahan di fisik mereka maupun di jasmani mereka, seperti perubahan pada bagian tubuh dengan tubuh yang semakin membungkuk atau mengecil, kerutan di bagian kulit, kebotakan, atau rambut yang semakin putih. Nah, dari penjelasan berikut bahwa lansia merupakan periode di mana seseorang individu mencapai kemasakan dalam proses kehidupan serta menunjukkan kemunduran fungsi organ sejalan dengan waktu. Berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot juga mengakibatkan penurunan suhu badan menjadi sulit. Contohnya, semakin tua seseorang, maka daya tahan tubuhnya akan semakin berkurang. Banyak juga orang lansia mengalami insomnia, padahal mereka merasa capek, tapi saat mereka tidur mereka merasakan kurang bisa tidur atau sering kita sebut insomnia. Ini biasanya dikarenakan adanya penyakit kronis yang diidap mereka. Atau yang paling sering kita jumpa yaitu gangguan pencernaan pada orang tua. Ini diakibatkan karena sulitnya pengunyahan mereka atau kurangnya gigi mereka dalam mengunyah suatu makanan. Ada juga yang mungkin dari sebagian orang lansia nafsu makannya berkurang diakibatkan kurangnya mencium aroma dari suatu makanan tersebut. Itu adalah hal wajar bagi orang lansia karena semakin orang itu bertambah umur, semakin tua, maka banyak sekali penurunan dari fungsi-fungsi organ mereka sendiri. Menurut Harlock, perubahan fisik berupa penampilan pada dewasa akhir diantaranya pada daerah kepala, seperti yang saya katakan tadi, seperti kebotakan, rambut yang memutih, kerutan di dahi. Lalu ada dari daerah tubuh, seperti postur tubuh yang mungkin semakin membungkuk, semakin mengecil, lalu kulit yang semakin berkerut atau munculnya flek-flek hitam. Dan di daerah persendian, seperti mengalami sakit tulang. Saya akan melanjutkan materi yang bagian C, yaitu teori-teori biologis mengenai proses penuaan. Yang pertama itu teori evolusioner. Teori evolusioner adalah pandangan tentang keuntungan yang diberikan oleh seleksi evolusioner menurun seiring bertambahnya usia.
Yang kedua itu teori jam seluler. Teori jam seluler ini adalah teori dari Leonard Heilfrich tahun 1977 yang menyatakan bahwa sel-sel dapat membelah maksimum sebanyak 77 hingga 80 kali dan bahwa seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketiga itu teori radikal bebas. Teori radikal bebas menyatakan bahwa yang menyebabkan orang bertambah tua adalah karena ketika sel-sel melakukan metabolisme energi, sel-sel itu melepaskan molekul oksigen yang tidak stabil. Yang keempat itu teori mitokondrial. Teori mitokondrial ini menyatakan bahwa proses penuaan berkaitan dengan pembusukan mitokondrial. Dengan pembusukan ini yang agaknya terutama berkaitan dengan kerusakan oksidatif dan kehilangan bahan gizi. Yang kelima itu teori stres. Teori stres menyatakan bahwa proses penuaan dalam sistem hormonal tubuh dapat menurunkan daya tahan terhadap stres dan meningkatkan pertahanan terhadap penyakit. Saya akan menjelaskan di bagian kedua perkembangan fisik di masa dewasa akhir. Terdapat 6, yaitu yang pertama ada otak yang menjadi tua, 2 sistem kekebalan tubuh, 3 penampilan fisik dan pergerakan, 4 perkembangan sensorik, 5 sistem sirkulasi dan paru-paru, 6 seksualitasi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu di bagian otak yang menjadi tua. Yang di dalam otak yang menjadi tua terdapat otak yang menyusut dan merambat secara perlahan. Otak yang menyusut dan merambat secara perlahan ini terjadi di usia 90 tahunan karena otaknya yang menjadi tua dan membuat usia 90 tahun lupa akan apa yang ia lakukan dan apa yang ia letakkan di tempat, dan itu menjadi lupa bagi di usia 90 tahun. Yang kedua di bagian otak yang menjadi tua yaitu otak yang beradaptasi. Seandainya otak kita seperti komputer, maka deskripsi mengenai otak yang menjadi tua mungkin akan membuat Anda berpikir tidak banyak yang bisa dilakukan. Jika otak kita terlalu padat, maka kita susah beradaptasi, dan otak pun mempunyai kapasitas seperti komputer yang mempunyai kapasitas RAM atau ROM. Yang B ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terjadi di usia 25 hingga 75 tahun. Kekebalan tubuh ini contohnya kekebalan tubuh. Misalnya kita dulu di usia 19 tahun kita bisa berlari dengan kencang dan kemudian bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, di usia 75 tahun kita sudah tidak bisa lagi berlari dengan cepat dan tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, yang ke C itu ada penampilan fisik dan pergerakan. Penampilan fisik dan pergerakan. Misalnya di bagian fisiknya, penampilan fisik dan pergerakan ini terjadi di usia 25 hingga 75 tahun. Penampilan fisiknya seperti contoh, kulit kita ada bertanda hitam dan pergerakan fisik kita sudah tidak seperti biasanya yang lincah ataupun cepat bergerak. Yang keempat itu ada pergerakan sensorik. Di dalam perkembangan sensorik terdapat penglihatan. Di usia 65 sampai 95 tahun, penglihatan kita itu sudah berkurang. Karena penglihatan kita sudah menurun. Seperti contoh, misalnya nenek Opung berusia 95 tahun. Ketika ia melihat seseorang dari jauh, dia tidak bisa melihatnya atau mengenalinya lagi karena penglihatannya sudah tidak sempurna lagi seperti di usia mudanya. Yang kedua itu ada pendengaran. Pendengaran ini terjadi di usia 65 hingga 75 tahun. Karena penglihatannya seperti ketika kita yang usia muda melihat
Contohnya kita melihat waktu kita usia muda kita melihat kaos kaki itu berwarna biru, tetapi yang berusia 75 tahun melihat bahwa kaos kaki hitam itu bahwa kaos kaki biru itu menjadi kaos kaki yang hitam. Yang selanjutnya penciuman dan perasa. Penciuman dan perasa ini terjadi di usia 60 sampai 80 tahun karena penciuman dan perasa ini kehilangan sebagian dari kemampuan mencium, merasakan dan keduanya. Yang keempat itu ada sentuhan dan rasa sakit. Sentuhan dan rasa sakit terjadi di usia 60 sampai 95 tahun. Terjadinya dia tidak merasakan kepekaan akan rasa sakit yang ada di bagian siku, lutut maupun bagian lainnya. Yang kelima itu ada sistem peredaran darah dan paru-paru. Sistem peredaran darah dan paru-paru terjadi di usia 80 tahun dan sistem peredaran darah dan paru-paru terjadi sering terjadi di laki-laki karena mereka sering merokok dan lain sebagainya, dan itu akan merusak sistem peredaran mereka dan paru-paru. Yang keenam itu ada seksualitasi. Seksualitasi ini terjadi dari usia 65 sampai 80 tahun karena itu adalah salah satu kebutuhan mereka di masa hidup mereka. Dan yang seksualitas ini terjadi paling banyak terjadi di laki-laki dan tidak di wanita karena itu adalah salah satu kebutuhan hidup mereka, dan mereka melakukan seksualisasi paling sedikit 3 kali dalam sebulan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian kesehatan pada masa dewasa akhir. Masalah kesehatan. Ketika kita bertambah usia, maka kemungkinan kita akan terkena penyakit yang cenderung meningkat. Mayoritas usia yang hidup di atas 80 tahun akan lebih cenderung menderita semacam gangguan seperti penyakit kronis yang dimana lambat laun mulai kita rasakan dan mulai berlangsung lama. Penyakit kronis jarang dialami di masa dewasa awal, meningkat di masa menengah, dan menjadi lebih umum di masa dewasa akhir. Konflik dalam relasi sering berada di banyaknya kemunduran pada orang lanjut usia yang menderita diabetes dan hipertensi. Tingkat pendapatan yang rendah juga dapat mempengaruhi kesehatan pada dewasa akhir ini. Karena banyak yang melaporkan bahwa mereka lebih sulit untuk melakukan suatu kegiatan karena mengidap penyakit kronis tersebut. Adapun penyebab dari kematian orang lanjut usia di Amerika Serikat saat berusia 65 sampai 74 tahun banyak meninggal karena kanker atau penyakit kardiovaskular. Kondisi kronis yang umum, 4 penyebab kematian pada lanjut usia yaitu penyakit kronis jantung, stroke, kanker, dan penyakit pernapasan di bawah yang kronis. Bahkan penyakit kanker dan stroke menyebabkan 60% kematian pada lansia dan 90% dari biaya layanan kesehatan untuk lansia di Amerika Serikat adalah untuk penyakit kronis. Di seluruh dunia, penyebab utama kematian pada usia 60 ke atas adalah penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit pernapasan, penyakit infeksi pernapasan bawah, dan kanker paru-paru. Arthritis adalah peradangan sendi dengan rasa sakit atau kaku dan masalah dalam pergerakan. Contohnya gangguan ini mempengaruhi pangkal paha, lutut, pergelangan kaki, dan tulang belakang. Namun, artritis ini dapat dikurangi dengan menggunakan obat-obatan seperti aspirin, olahraga penyakit persendian, dan pengurangan berat badan. Yang berikutnya itu adalah osteoporosis, yaitu kehilangan jaringan tulang dengan jumlah besar. Osteoporosis inilah yang menyebabkan manusia berjalan dengan bungkuk. Osteoporosis ini banyak terjadi pada wanita, karena osteoporosis inilah yang menyebabkan patah tulang pada wanita. Hampir 2/3 wanita
berusia 60 tahun terkena badannya normal, namun kebugaran mereka sangat rendah. Olahraga ini adalah salah satu cara yang baik untuk membina kesehatan. Tingkat aktivitas aerobik saat ini sangat direkomendasikan untuk usia di masa dewasa akhir ini. Olahraga dapat mengurangi kemungkinan orang dewasa lanjut usia terkena perkembangan masalah kesehatan mental dan menjadi perawatan masalah kesehatan mental yang efektif. Contohnya, olahraga mengurangi kemungkinan orang dewasa mengalami depresi dan olahraga ini bisa menjadi perawatan depresi yang lebih efektif. Berikutnya, nutrisi dan berat tubuh. Salah satu perubahan pola makan pada orang lanjut usia yang dapat berkontribusi pada penurunan berat badan yang membahayakan, khususnya pada wanita. Penanganan kecil di antara jam makan. Di antara strategi yang dipakai untuk meningkatkan berat tubuh pada wanita adalah menggunakan perangsang rasa dan suplemen di antara jam makan mereka. Kini belum diketahui benar tidaknya diet yang sangat rendah kalori itu dapat memperpanjang masa hidup seseorang. Namun pada sebuah studi mengungkapkan bahwa wanita yang berat badannya 20 lebih rendah dari berat badan normal hidup lebih lama setelah pengendalian kebiasaan merokok, hipertensi, konsumsi minuman beralkohol, dan faktor-faktor lainnya. Adapun kontroversi yang semakin tajam mengenai vitamin dan proses penuaan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar ahli di bidang proses penuaan dan kesehatan berpendapat bahwa diet diseimbang perlakuan untuk proses penuaan bagus. Suplemen vitamin tidak direkomendasikan sama sekali. Beberapa penelitian mempelajari hubungan antara vitamin antioksidasi dan kesehatan. Misalnya, sebuah studi mengaitkan rendahnya level konsentrasi vitamin C di dalam daerah pada lanjut usia dengan insiden kematian lebih dini. Sampai sekarang, belum ada bukti menunjukkan bahwa antioksidasi dapat memperpanjang hidup manusia yang beberapa ahli di bidang penuaan dan kesehatan berpendapat bahwa vitamin C dan beta karoten dapat mempengaruhi risiko menjadi rapuh dan sakit di usia lanjut ini. Meskipun demikian, masih banyak yang belum jelas dan dikonsumsi, yang artinya kita belum mengetahui vitamin apa yang sebaiknya dikonsumsi, seberapa besar dosisnya, dan dampak osteoporosis ini. Yang berikutnya adalah kecelakaan. Kecelakaan adalah penyebab utama terbesar pada orang lanjut usia, yaitu cedera akibat jatuh dari lantai rumah dan kecelakaan saat mengendarai mobil atau kereta, dan juga saat menyeberangi jalan raya. Terjatuh juga adalah penyebab utama kematian akibat cedera pada orang dewasa berusia 65 tahun ke atas. Yang berikutnya ada penyalahgunaan obat. Dalam banyak kasus, orang lanjut usia mengonsumsi banyak obat yang digabungkan dengan konsumsi alkohol dan obat-obat lainnya yang meningkatkan risiko-risiko tertentu. Sebagai contoh, misalkan ketika obat penenang dikombinasikan dengan penggunaan alkohol dapat mengganggu pernapasan, mengakibatkan kondisi yang tenang berlebihan, dan juga hasil yang sangat fatal. Yang terlepas dari menurunnya jumlah penggunaan alkohol, penyalahgunaan obat di kalangan orang lanjut usia seringkali tidak terdeteksi. Dan bahwa pengidap alkohol usia lanjut adalah label yang digunakan untuk mendeskripsikan mereka mulai minum alkohol setelah berusia 65 tahun. Pengidap alkohol di lanjut usia ini banyak terkait dengan mereka yang kesepian, kehilangan pasangan, dan juga cacat atau lumpuh. Penjelasan tentang konsumsi minuman alkohol dalam kadar sedang mencakup performa fisik dan mental yang lebih baik, lebih terbuka terhadap kontak sosial, dan mampu mengendalikan diri sendiri. Yang berikutnya, penyalahguna olahraga, nutrisi, dan berat badan. Yang pertama adalah olahraga. Meskipun usia kita masa dewasa akhir ini adalah masa senja dari kehidupan kita, tidak berarti bahwa kita harus melalui secara pasif.
Berdasarkan yang kita ketahui mengenai orang lanjut usia, mereka akan semakin sehat apabila mereka semakin aktif dan bahagia. Dalam sebuah studi, memiliki arti bersifat harfiah menyangkut perbedaan hidup atau mati bagi orang parubaya dan lanjut usia. Dalam sebuah studi, efek positif dari kesehatan fisik ini terjadi baik pada pria maupun wanita. Juga dikatakan orang lanjut usia yang bugar fisiknya atau kelebihan badan memiliki risiko kematian lebih rendah dibandingkan mereka yang berat badannya normal, namun kebugaran mereka sangat rendah. Olahraga ini adalah salah satu cara yang baik. Baiklah, saya Siska Nofrida akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif dewasa akhir. Nah, perkembangan kognitif dewasa akhir itu ada dua, yaitu fungsi kognitif pada orang lanjut usia dan juga perkembangan bahasa. Nah, saya akan membahas tentang fungsi kognitif pada orang dewasa, fungsi kognitif pada orang lanjut usia. Nah, sebelum kita masuk fungsinya, kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan kognitif dewasa akhir. Nah, di dalam slide dikatakan bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Namun, faktor individual differences juga berperan dalam hal ini. Artinya, masa ini adalah masa di mana seseorang mengalami proses perubahan menjadi lanjut usia. Nah, pada masa dewasa akhir, kecepatan dalam memproses informasi akan mengalami penurunan sebagai bagian dari perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Bukan hanya kecepatan dalam memproses saja. Selain itu, orang lanjut usia juga akan mengalami kesulitan penurunan ketika akan mengeluarkan kembali informasi yang tersimpan dalam ingatannya. Nah, fungsi kognitif pada orang lanjut usia. Yang pertama itu multidimensionalitas dan multidireksionalitas. Di dalam slide dikatakan bahwa ketika kita memikirkan perubahan kognitif dewasa, kita perlu mempertimbangkan bahwa kognisi merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional. Nah, artinya di sini bahwa faktor yang paling berkontribusi terhadap penurunan fluid mekanis itu kemungkinan besar karena penurunan kecepatan. Baru pemrosesan kapasitas working memory dan menekankan informasi yang tidak relevan. Nah, menurunnya informasi yang dialami orang lanjut usia itu cenderung berkaitan dengan penurunan fungsi otak pada sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama yaitu pendidikan. Nah, di dalam slide dikatakan bahwa generasi orang ini telah memiliki pengalaman pekerjaan yang menekankan pada orientasi kognitif. Dalam studi pekerjaan yang kompleks berkaitan dengan fungsi intelektual yang lebih tinggi dari orang-orang lanjut usia. Nah, saya akan membahas satu yaitu pendidikan. Yang pertama pendidikan. Orang dewasa lanjut usia itu memiliki sangat tinggi dalam hal pendidikan. Mereka akan mengurangi penurunan fungsi kognitif dan membuat suatu penyesuaian yang lebih baik terhadap masa pensiunan. Nah, yang kedua yaitu pekerjaan. Pekerjaan yaitu meningkatkan informasi dalam pekerjaan. Informasi dalam pekerjaan yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual individu. Nah, contohnya pekerjaan yang mengalami penurunan fungsi kognitif yaitu petani. Baru yang selanjutnya yaitu kesehatan. Nah, kesehatan ini bagi dua, yaitu gaya hidup yang buruk dan gaya hidup yang baik. Nah,
gaya hidup yang buruk ini, beberapa penurunan kognitif yang ditemukan pada masa dewasa akhir itu berkaitan dengan faktor menurunnya kesehatan seperti hipertensi, diabetes, gangguan suasana hati atau disebut dengan depresi. Nah, gaya hidup yang baik itu artinya olahraga. Nah, ini berkaitan dengan meningkatnya fungsi kognitif. Baru yang selanjutnya gunakan atau kehilangan. Di dalam slide dikatakan bahwa gunakanlah atau Anda akan kehilangan. Artinya bahwa komponen signifikan dari model keterlibatan itu optimasi kognitif yang menekankan tentang bagaimana keterlibatan intelektual dan sosial bisa memperlambat penurunan usia untuk perkembangan intelektual. Nah, artinya di sini bahwa aktivitas mental yang dapat membina keterampilan kognitif seperti membaca, mengisi teka-teki silang, mengisi kuliah, baru menonton konser itu dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif. Yang selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan kognitif. Di sini dikatakan bahwa meningkatnya kebugaran fisik dari orang-orang lanjut usia itu dapat meningkatkan fungsi kognitif mereka. Singkatnya, vitalis kognitif dari orang-orang lanjut usia itu dapat meningkatkan melalui pelatihan kognitif dan kebugaran. Nah, pertama, pelatihan ini itu dapat meningkatkan keterampilan kognitif dari sejumlah orang-orang lanjut usia. Dan yang kedua, itu di masa dewasa akhir, mereka tetap kehilangan plastisitasnya, khususnya untuk orang-orang yang sudah tua sekali, yang telah mencapai usia 85 tahun ke atas. Baru selanjutnya, neuroscience kognitif dan proses menjadi tua, di mana dikatakan bahwa bidang neuroscience kognitif telah muncul sebagai disiplin ilmu utama yang mempelajari kaitan antara otak dan fungsi kognitif. Nah, kaitannya yaitu yang pertama, siklus neural daerah-daerah spesifik itu di korteks prefrontal otak mengalami kemunduran, dan kemunduran ini berkaitan dengan performa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, working memory, dan tugas-tugas yang melibatkan memori episodik. Yang kedua yaitu jumlah neuron. Jumlah neuron itu mengalami penurunan seiring proses penuaan, dan pada orang-orang dewasa sinapsis tidak memperbanyak diri. Baru yang ketiga itu berkurangnya serat yang menghubungkan neuron di daerah korteks yang berbeda. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan bahasa akan dilanjutkan. Orang ini telah memiliki pengalaman pekerjaan yang menekankan pada orientasi kognitif. Dalam studi pekerjaan yang kompleks berkaitan dengan fungsi intelektual yang lebih tinggi dari orang-orang lanjut usia. Nah, saya akan membahas satu yaitu pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Orang dewasa lanjut usia itu memiliki sangat tinggi dalam hal pendidikan. Mereka akan mengurangi penurunan fungsi kognitif dan membuat suatu penyesuaian yang lebih baik terhadap masa pensiunan. Nah, yang kedua yaitu pekerjaan. Pekerjaan yaitu meningkatkan informasi dalam pekerjaan. Informasi dalam pekerjaan yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual individu. Nah, contohnya pekerjaan yang mengalami penurunan fungsi kognitif yaitu petani. Baru yang selanjutnya yaitu kesehatan. Nah, kesehatan ini bagi dua, yaitu gaya hidup yang buruk dan gaya hidup yang baik. Nah, gaya hidup yang buruk ini
beberapa penurunan kognitif yang ditemukan pada masa dewasa akhir itu berkaitan dengan faktor menurunnya kesehatan seperti hipertensi, diabetes, gangguan suasana hati atau disebut dengan depresi. Nah, gaya hidup yang baik itu artinya olahraga. Nah, ini berkaitan dengan meningkatnya fungsi kognitif. Baru yang selanjutnya gunakan atau kehilangan. Di dalam slide dikatakan bahwa gunakanlah atau Anda akan kehilangan. Artinya bahwa komponen signifikan dari model keterlibatan itu optimasi kognitif yang menekankan tentang bagaimana keterlibatan intelektual dan sosial bisa memperlambat penurunan usia untuk perkembangan intelektual. Nah, artinya di sini bahwa aktivitas mental yang dapat membina keterampilan kognitif seperti membaca, mengisi teka-teki silang, mengisi kuliah, baru menonton konser itu dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif. Yang selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan kognitif. Di sini dikatakan bahwa meningkatnya kebugaran fisik dari orang-orang lanjut usia itu dapat usia untuk perkembangan intelektual. Nah, artinya di sini bahwa aktivitas mental yang dapat membina keterampilan kognitif seperti membaca, mengisi teka-teki silang, mengisi kuliah, baru menonton konser itu dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif. Yang selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan kognitif. Di sini dikatakan bahwa meningkatnya kebugaran fisik dari orang-orang lanjut usia itu dapat meningkatkan fungsi kognitif mereka. Singkatnya, vitalis kognitif dari orang-orang lanjut usia itu dapat meningkatkan melalui pelatihan kognitif dan kebugaran. Nah, pertama, pelatihan ini itu dapat meningkatkan keterampilan kognitif dari sejumlah orang-orang lanjut usia. Dan yang kedua, itu di masa dewasa akhir, mereka tetap kehilangan plastisitasnya, khususnya untuk orang-orang yang sudah tua sekali, yang telah mencapai usia 85 tahun ke atas. Baru selanjutnya, neuroscience kognitif dan proses menjadi tua, di mana dikatakan bahwa bidang neuroscience kognitif telah muncul sebagai disiplin ilmu utama yang mempelajari kaitan antara otak dan fungsi kognitif. Nah, kaitannya yaitu yang pertama, siklus neural daerah-daerah spesifik itu di korteks prefrontal otak mengalami kemunduran, dan kemunduran ini berkaitan dengan performa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, working memory, dan tugas-tugas yang melibatkan memori episodik. Yang kedua yaitu jumlah neuron. Jumlah neuron itu mengalami penurunan seiring proses penuaan, dan pada orang-orang dewasa sinapsis tidak memperbanyak diri. Baru yang ketiga itu berkurangnya serat yang menghubungkan neuron di daerah korteks yang berbeda. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan bahasa akan dilanjutkan. Baiklah, bahasan selanjutnya adalah tentang perkembangan bahasa. Sebagian besar penelitian mengenai perkembangan bahasa berfokus pada masa bayi dan masa kanak-kanak. Pada umumnya, orang-orang beranggapan bahwa sebagian individu yang berada di masa dewasa mempertahankan keterampilan berbahasanya. Dan seiring bertambahnya usia menjadi lanjut usia, akan mengalami kemunduran dalam berbahasa. Sebagai contoh, apabila orang lanjut usia mengalami masalah pendengaran, otomatis mereka akan mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi-bunyi percakapan, menyimak percakapan, dan memahami percakapan tersebut. Para peneliti telah menemukan adanya informasi yang saling bertentangan mengenai perubahan yang terjadi dalam percakapan atau tulisan. Seiring bertambahnya usia orang dewasa menjadi lanjut usia, biasanya mengalami volume berbicara yang lebih rendah,
tidak terartikulasi dengan baik, dan tidak begitu lancar. Hal ini bisa kita lihat di sekitar kita, bisa kita lihat di sanak keluarga kita, ataupun bisa kita lihat dengan orang tua kita yang sudah mengalami lanjut usia. Tetapi, keterampilan berbicara dengan dewasa lanjut usia masih memadai untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasan selanjutnya yaitu adalah tentang kerja dan masa pensiunan. Yang pertama, kerja. Kemampuan kognitif adalah salah satu prediktor terbaik untuk performa kerja pada orang-orang lanjut usia. Dan para pekerja lanjut usia cenderung lebih sedikit mengalami kecelakaan dan lebih sedikit absen. Hal ini terjadi karena mereka sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih banyak tentang dunia pekerjaan yang sebelumnya. Dan juga lanjut usia memperoleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini lebih mengarah kepada pencapaian, bukan lagi ke akademik. Yang kedua adalah tentang pensiunan. Pensiunan merupakan suatu proses, bukan merupakan suatu peristiwa. Sebuah studi menemukan bahwa laki-laki semakin semangat juang yang lebih tinggi ketika pensiunan dalam 2 periode tahun. Orang-orang lanjut usia menunjukkan penyesuaian yang paling baik terhadap pensiunan adalah mereka yang sehat, memiliki keuangan yang memadai, aktif lebih terdidik, memiliki jaringan sosial yang luas meliputi kawan-kawan dan keluarga, serta biasanya puas dengan kehidupan sebelum mereka pensiun. Contohnya itu ketika dia memiliki anak yang sudah sukses, dia tidak perlu lagi untuk bekerja, ataupun ketika mereka sudah memiliki tabungan-tabungan sebelumnya sehingga mengharuskan dia tidak usah lagi bekerja untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dan juga sebuah studi menemukan bahwa yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam masa pensiunan memiliki keterikatan yang kuat dengan pekerjaan, termasuk memiliki sejarah yang panjang untuk terlibat dalam pekerjaan purna waktu, kurang memiliki kontrol terhadap transisi menuju pensiunan, dan memiliki self-apresiasi yang rendah. Contohnya itu bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ketika anaknya kurang mampu menafkahi dia ataupun orang tuanya yang sudah lanjut usianya, mereka diharuskan untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sehari-hari, atau mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan cucu-cucunya yang tidak bisa ditanggung-jawabi oleh orang tuanya. Putra Liman Batu akan melanjutkan presentasi kami yaitu tentang kesehatan mental. Kesehatan mental menurut para peneliti menemukan bahwa gejala depresi bervariasi mulai dari yang jarang ditemukan, mulai dari yang jarang dialami sampai dengan yang sering dialami. Depresi yang pertama adalah depresi mayor. Depresi mayor merupakan depresi yang membuat para penderitanya mengalami merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Depresi seseorang yang dikatakan mengalami penderita depresi mayor ketika ia mengalami gejala yang pertama suasana hati yang murung dan suram. Yang kedua, kehilangan minat terhadap hobi atau aktivitas yang sebelumnya ia sukai. Yang ketiga, perubahan berat badan. Perubahan berat badan ini ada yang drastis turun berat badannya, dan ada yang drastis menaik berat badannya. Yang keempat, ada gangguan tidur. Gangguan tidur terhadap penderita depresi ini yaitu ada susah tidur. Yang kelima, ada sering merasa lelah dan kurang berenergi dalam melakukan sesuatu aktivitas. Selanjutnya, ada selalu merasa bersalah dan tidak berguna dalam hidupnya, sulit berkonsentrasi, dan kecenderungan yang penderita depresi mayor ini bahkan cenderung untuk mengakhiri hidupnya. Gejala bisa berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan, terlepas dari berapa lama gejala berlangsung. Yang kedua itu ada depresi persisten. Depresi persisten atau disebut juga dengan distimia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi depresi yang bersifat kronis. Gejala yang timbul sama dengan depresi pada umumnya. Hanya saja di depresi persisten ini jenis ini berlangsung lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Seorang yang disebut menderita distimia atau depresi persisten apabila ia merasakan gejala depresi yang menetap selama setidaknya 2 bulan secara terus-menerus
dan hilang timbul dalam waktu 2 tahun. Dan walau gejalanya tidak selalu berat tidak seberat depresi mayor, tetapi penderita depresi persisten juga sering memiliki kesulitan dalam bersosialisasi dan menjalani kehidupannya sehari-hari, bersosialisasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada depresi psikotik. Depresi psikotik ini ditandai dengan gejala depresi berat yang disertai adanya halusinasi atau gangguan psikotik pada seorang individu. Penderita depresi jenis ini akan mengalami gejala depresi dan halusinasi, yaitu seketika ia melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya atau nyatanya tidak ada, seperti itu. Dia sebenarnya yang dia lihat dan yang dia dengar itu hanyalah halusinasi pada penderita depresi psikotik tersebut. Tipe depresi ini lebih banyak pada orang tua, tapi orang yang masih muda saja bisa mengalaminya. Selain usia lanjut, riwayat psikologis yang trauma psikologis yang berarti di masa kecil juga dikatakan dapat meningkatkan risiko untuk mengalami depresi psikotik. Contohnya itu ketika seorang individu di masa kecilnya ia mengalami trauma ketika seorang individu pada masa kecilnya itu ia sering mengalami trauma di mana ia sering dibully waktu masa kecilnya. Jadi dia traumanya ini bisa menjadikan dia mengalami depresi psikotik atau depresi psikotik, di mana halusinasinya itu muncul ketika ia mengingat ketika masa kecilnya atau trauma tersebut. Yang selanjutnya itu ada depresi postpartum. Depresi postpartum ini adalah jenis depresi yang terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan. Ibu yang menderita depresi postpartum dapat mengalami beberapa gejala. Yang pertama itu selalu merasa tertekan pada dirinya sendiri. Contohnya itu gimana ya kalau begini. Contohnya itu trauma ketika masa kecilnya seorang individu ini dia sering dibully atau dia tindak kekerasan terhadap dirinya di masa kecil. Jadi dia mengalami trauma sehingga dia sering berhalusinasi. Itulah yang disebutkan dengan merupakan gejala, bisa saja ini menjadi gejala depresi psikotik atau halusinasi. Yang selanjutnya adalah depresi postpartum. Depresi postpartum adalah jenis depresi yang sering dialami oleh ibu yang baru saja melahirkan. Ibu yang menderita depresi postpartum dapat mengalami beberapa gejala. Yang pertama, selalu merasa tertekan. 2, sulit berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, susah tidur, merasa dirinya tidak pantas untuk menjadi seorang ibu, sulit menghasilkan ASI atau menyusui, memiliki pikiran untuk menyakiti diri. Bahkan dia juga ketika ada seorang ibu yang memiliki depresi postpartum, dia bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti bayinya juga. Yang terkadang depresi postpartum ini bisa menyerupai gangguan psikologis lain yang disebut dengan sindrom baby blues syndrome. Meski gejalanya mirip, kedua kondisi tersebut merupakan hal yang berbeda. Kalau sindrom baby blues biasanya terjadi selama 2 minggu setelah melahirkan dan mereda dengan sendirinya, sedangkan depresi postpartum dapat berlangsung lama, bahkan sampai 6 bulan atau lebih, dan dapat mengganggu ikatan batin antara ibu dan bayinya. Selanjutnya itu ada premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. PMDD adalah jenis depresi yang menyerang wanita yang saat menjelang menstruasi. Kondisi ini disebut sebagai sindrom pramenstruasi yang berat. Wanita yang mengalami PMDD dapat mengalami beberapa gejala. Yang pertama itu mudah emosi dan tersinggung. Yang kedua, sering cemas dan sering merasa cemas yang berlebihan. Yang ketiga, sulit tidur, nyeri otot,
perut kram, nafsu makan hilang, atau bahkan nafsu makannya bertambah, sakit kepala, dan premenstrual dysphoric disorder ini juga dapat menyebabkan sakit kepala. Berbeda dengan sindrom premenstruasi, gejala PMDD yang terjadi bisa sangat mengganggu dan bahkan muncul gejala depresi berat yang mengganggu kualitas hidup penderitanya. Gejala ini biasanya akan selanjutnya saya akan menambahi tentang gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Gangguan bipolar ini ketika seorang individu merasa dirinya paling hebat, sehingga ketika dia merasa paling hebat, dia akan melakukan suatu hal yang baru, yang impulsif atau mendadak. Setelah ia melakukan sesuatu yang baru tersebut, yang mendadak tadi, dia akan tiba-tiba merasa sedih pada dirinya, bahkan sedih, lelah, dan bahkan tidak ingin melakukan apapun seperti itu. Ketika berada dalam fase senang dan berenergi tersebut, penderita bipolar akan mengalami beberapa gejala. Yang pertama, optimis dan tidak bisa diam. Yang kedua, sangat bersinergi, bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Ketiga, percaya dirinya terlalu berlebihan. Yang keempat, susah tidur atau merasa tidak perlu untuk tidur. Yang kelima, nafsu makan meningkat. Selanjutnya itu ada demensia, penyakit Alzheimer, dan penyakit-penyakit lainnya. Demensia adalah istilah umum untuk semua gangguan neurologis yang gejala utamanya meliputi kemunduran fungsi mental. Individu-individu yang mengalami demensia seringkali kehilangan kemampuan untuk merawat dirinya sendiri, dan bahkan dia dapat kehilangan kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitar dan orang-orang yang biasa dia kenal, termasuk anggota keluarga. Ketika seorang individu mengalami demensia, dia contohnya itu dia akan susah bergaul dengan lingkungan sekitar, bahkan dia juga bisa lupa akan siapa yang di sekitarnya, seperti itu, lupa akan nama-namanya, seperti itu. Yang kedua itu ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan salah satu bentuk dari demensia, yaitu kerusakan otak yang bersifat progresif, tidak dapat dipulihkan kembali, yang ditandai oleh memburuknya memori, penalaran bahasa, dan bahkan fungsi-fungsi fisik secara bertahap. Penyakit Alzheimer merupakan jenis demensia yang paling sering terjadi. Penyebab Alzheimer ini masih belum diketahui, namun perubahan genetik yang diturunkan dari orang tua diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Selain faktor genetik, kelainan protein dalam otak juga diduga merupakan diduga dapat merusak sel saraf sehat dalam otak. Wanita lebih besar dalam penyakit Alzheimer ini, wanita lebih besar kemungkinannya terkena penyakit ini karena mereka lebih lama daripada pria, dan mereka itu berharap kalau wanita lebih berharap untuk hidupnya lama dan meningkatkan jumlah tahun di mana mereka akan jika mereka memiliki harapan untuk hidup mereka yang panjang, akan meningkatkan jumlah tahun di mana mereka bisa terkena penyakit tersebut. Diperkirakan Alzheimer meningkat biaya kesehatan orang. Gejala Alzheimer berkembang dalam 3 tahap. Ada itu gejala tahap awal, tengah, dan akhir. Gejala tahap awal ini utama penyakit Alzheimer ini adalah kehilangan ingatan secara perlahan yang bertambah parah seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya itu lupa dengan nama benda atau tempat, lupa dengan kejadian-kejadian yang belum lama dialami, contohnya entah kejadian 2 hari yang lalu, seperti itu. Yang ketiga itu
lupa dengan hal-hal yang belum lama dibicarakan dengan orang lain. Entah dia berbicara kepada ini tadi, saya akan pergi ke sana nanti, saya harap kamu memegang kunci ini. Dan ketika si individu menanyakan, si individu yang tadi mengatakan kamu nggak jadi ke sana, dan dia akan berpikir seperti ini, saya tidak ada membicarakan saya akan pergi ke sana, seperti itu. Yang selanjutnya itu lupa cara menggunakan suatu barang. Ketika dia sudah menggunakan barang tersebut, dan seketika ketika dia mengulangi untuk membuka barang tersebut, dia akan lupa. Contohnya itu ketika dia membuka suatu lemari seperti itu, dan untuk membuka kedua kalinya mungkin dia bisa lupa. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada kesulitan merangkai kata-kata dalam berkomunikasi, penurunan atau hilangnya kemampuan dalam mencium sesuatu, terlihat kurang berenergi dan tidak antusias. Selanjutnya ada gejala tahap menengah. Gejala tahap menengah ketika penderita memasuki tingkat keparahan gejala penyakit Alzheimer yang sudah disarankan sebelumnya akan meningkat, yaitu penderita yang sudah memasuki tahap ini perlu perhatian ekstra dari orang-orang sekitarnya untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Misalnya mandi, berpakaian, atau makan. Contohnya itu jika dia mengalami gejala tahap menengah, contohnya itu penderita Alzheimer akan mengalami sulit mengingat nama anggota keluarga atau temannya, mengalami masalah dalam berkomunikasi, perubahan suasana hati makin sering terjadi, sering gelisah, frustasi, atau cemas, kesulitan mengatur waktu atau memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya itu memasuki gejala tahap akhir. Gejala tahap akhir ini penderita penyakit Alzheimer membutuhkan pengawasan dan bantuan penuh dari orang-orang sekitarnya juga untuk menjalani aktivitas sehari-hari, sama seperti gejala tengah tadi. Tetapi gejala tahap akhir ini adalah gejala yang paling parah. Contohnya itu penurunan daya ingat yang makin parah, kehilangan kemampuan berkomunikasi seperti yang gejala awal dan gejala tengah, buang air kecil atau buang air besar tanpa disadari, kesulitan untuk makan sendiri dan menelan makanan, berat badan turun drastis atau mengalami infeksi kulit, halusinasi dan delusi memburuk, membuat penderita menjadi selalu curiga terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai berlaku kasar seperti itu. Yang selanjutnya itu ada multi-infarct demensia. Multi-infarct demensia adalah hilangnya fungsi-fungsi intelektual yang berlangsung secara sporadis dan progresif yang disebabkan oleh gangguan aliran darah temporer dan secara berulang di arteri otak. Diperkirakan bahwa 15 hingga 25% dari demensia adalah multi-infarct demensia. Multi-infarct demensia lebih banyak dialami oleh laki-laki yang memiliki sejarah menderita tekanan darah tinggi. Gambaran klinis dari multi-infarct demensia berbeda daripada penyakit Alzheimer. Banyak pasien dapat pulih dari multi-infarct demensia, sementara penyakit Alzheimer mengakibatkan kemunduran yang progresif. Gejala multi-infarct demensia antara lain adalah kebingungan, menghindari percakapan, gangguan menulis, kekakuan pada salah satu sisi wajah, lengan atau kaki. Meskipun demikian, setiap kali setelah kejadian terdapat pemulihan yang berlangsung agak cepat. Meskipun setiap rangkaian kejadian biasanya lebih
berbahaya dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya itu ada ketakutan menjadi korban kesehatan dan perlakuan yang salah terhadap orang lanjut usia. Orang dewasa lanjut usia mengalami kekerasan institusional yang meliputi perlakuan yang salah terhadap orang dewasa lanjut usia yang tinggal di fasilitas seperti rumah sakit. Perlakuan yang salah terhadap orang lanjut usia itu berupa penganiayaan, pengabaian, eksploitasi maupun pengisolasian yang dilakukan oleh kerabat, teman, bahkan keluarga atau pramurawat yang dapat berakibat fatal. Hal tersebut baik ada yang disengaja ataupun tidak dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup dan kesehatan mental seorang lansia. Mengapa perlakuan sering terjadi pada korbannya sering terjadi pada lansia? Karena serangan pada orang lansia itu sering berupa perampokan bersenjata ataupun penipuan, karena lansia kan daya ingatnya dan daya berpikirnya itu menurun. Jadi korban yang sering dijadikan kejahatan dan perlakuan yang salah sering terjadi pada orang lansia. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang agama. Agama dapat memenuhi kebutuhan psikologis para orang-orang lanjut usia, membantu mereka dalam menghadapi kematian yang akan datang, menemukan dan membina penghayatan akan makna dan pentingnya hidup, serta menerima kemunduran yang tidak terelakkan karena manusia. Di dalam sebuah analisis, baik orang-orang lanjut usia Amerika dan Afrika maupun orang kulit hitam Karibia dilaporkan memiliki tingkat partisipasi religius yang lebih tinggi, mengatasi masalah secara religius dan juga spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa lanjut usia kulit putih atau non-Latin. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Kesimpulannya yaitu lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut dengan sebaik-baiknya. Kisaran usia yang ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang sudah menginjak usia 60 tahun tetapi tidak menampakkan gejala-gejala penuaan fisik maupun mental. Oleh karena itu, di usia 65 ini dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut orang-orang yang memiliki kondisi hidup yang cukup baik. Seiring dengan pertumbuhan seseorang, usia mereka pun bertambah dari anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dan dewasa madya. Pertumbuhan ini juga akan diikuti oleh perkembangan yang melatar belakangi perubahan-perubahan tertentu. Perubahan yang bisa terjadi adalah perubahan fisik, perubahan kognitif, dan perubahan sosio-emosi. Baiklah, hasil presentasi kami telah selesai. Maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan di dalam presentasi kami. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan.